Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melanjutkan materi berikutnya. Minggu lalu kita sudah belajar tentang hak atas kekayaan intelektual. Hari ini kita akan belajar tentang konsep desain atau prototipe sebuah produk usaha. Desain atau prototipe produk usaha ini sangat penting, apalagi pada usaha di bidang perangkat keras. Prototipe adalah proses pembuatan model sederhana yang mengizinkan pengguna memiliki gambaran dasar tentang produk serta melakukan pengujian awal terhadap produk tersebut. Nah, prototipe ini sebenarnya adalah wujud nyata dari sebuah ide usaha atau ide produk. Misalnya kita ingin membuat drone pertanian seperti yang sudah kita bahas di beberapa minggu yang lalu. Misalnya ingin membuat drone pertanian, ide tersebut akan kita wujudkan menjadi sebuah perangkat keras. Nah, perangkat keras yang pertama kali kita buat itu disebut dengan prototipe. Biasanya prototipe ini masih sangat dasar, sederhana, dan tidak sempurna, karena memang prototipe ini adalah bentuk dasar, model awal yang tujuannya adalah digunakan untuk pengujian dan penyempurnaan produk, bagaimana produk ini nantinya akan disempurnakan pada produksi-produksi selanjutnya. Tahap pembuatan prototipe ini sangat penting pada usaha pembuatan perangkat keras atau hardware komputer, karena tanpa adanya prototipe maka engineer atau pembuat perakit perangkat keras ini akan kesulitan untuk menciptakan produk perangkat keras tersebut. Manfaat pembuatan prototipe sebuah ide usaha atau produk adalah yang pertama, alat uji desain produk itu. Sebagus apapun sebuah ide produk, mungkin saja produk tersebut sudah sempurna, tapi sangat besar juga kemungkinan bahwasanya produk tersebut tidak sesuai dengan harapan. Oleh karena itu, sangat penting untuk membuat prototipe sebagai sarana atau alat untuk menguji desain produk tersebut. Apakah produk tersebut sudah sesuai dengan keinginan si pembuat produk ataukah masih ada kekurangan, karena prototipe sebuah produk itu bisa digunakan untuk menganalisis kekurangan dan kelebihan dari produk tersebut, sehingga nantinya produk tersebut bisa dikembangkan lagi atau disempurnakan lagi menjadi lebih baik. Kemudian yang kedua adalah alat bantu deskripsi desain produk. Nah, alat bantu deskripsi desain produk ini sebenarnya adalah alat untuk mengkomunikasikan antara si pengusaha dengan konsumen. Semisal kita memiliki ide produk, misalnya tongkat selfie. Anggaplah tongkat selfie itu masih barang yang baru. Kemudian kamu ingin memproduksi tongkat selfie itu, kemudian kamu ingin menjual tongkat selfie itu tanpa menggunakan prototipe atau contoh produknya, maka kamu akan kesulitan untuk mendeskripsikan tongkat selfie itu kepada calon konsumenmu. Ya, kamu akan bilang tongkat yang digunakan untuk mengambil foto. Kan sudah ada tripod namanya. Ya, seperti itu. Jadi apabila kamu memiliki prototipe atau contoh awal
produk tersebut, maka akan sangat mudah bagi produsen untuk menjelaskan produknya kepada calon konsumen atau orang lain yang akan membantu produsen untuk memproduksi ide produk tersebut. Kemudian manfaat prototipe yang ketiga adalah wujud nyata desain produk. Nah, wujud nyata desain produk ini sebenarnya juga sebagai wujud kesungguhan seorang produsen atau calon produsen terhadap usaha yang akan dilakukan. Akan sangat penting bagi seorang calon pengusaha, calon usahawan untuk menunjukkan kepada entah itu calon konsumen atau investor atau orang yang akan membantu usahanya, bahwasanya dia sudah memiliki produk yang nantinya akan dipasarkan. Seperti misalnya tongkat selfie itu tadi ya. Jadi apabila kamu sudah memiliki prototipe tongkat selfie, maka apabila kamu sudah memiliki beberapa gitu, maka sudah jelas bahwasanya kamu memang berniat sungguh-sungguh untuk memasarkan produkmu tersebut. Sangat berbeda apabila kamu tidak memiliki wujud nyata dari produk yang akan kamu jual, maka orang akan memandang kamu tidak bersungguh-sungguh dalam melakukan ide usaha. Kemudian yang terakhir adalah penyempurnaan desain produk. Nah, ini manfaat prototipe yang terakhir dan juga sangat penting apabila telah memiliki contoh atau tahap awal wujud dari produk tersebut atau prototipe, maka akan sangat mudah dilihat kekurangannya, atau akan sangat mudah juga kamu mengembangkan produk tersebut menjadi lebih baik lagi. Semisal tongkat selfie itu tadi. Tongkat selfie, ide awalnya mungkin hanya tongkat, kemudian ada alat untuk mencengkeram handphonenya. Tapi seiring dengan perjalanannya waktu, kemudian prototipe sudah dibuat, maka bisa jadi seorang pengusaha ini, seorang yang memiliki ide usaha ini, ide produk tersebut bisa mengembangkan tongkat selfie tersebut menjadi lebih memiliki lebih banyak fitur lagi, misalnya diberi Bluetooth atau diberi fungsi-fungsi yang lain seperti itu. Nah, ini sangat tidak mungkin dilakukan apabila tidak ada produk awalnya atau wujud awalnya, tidak ada prototipenya, maka tidak mungkin bisa dilakukan. Nah, selanjutnya adalah tahapan membangun sebuah prototipe. Dalam hal ini kita akan membahas prototipe perangkat keras. Jadi untuk memudahkan pengusaha membuat prototipe dari ide usahanya, maka ada beberapa tahapan. Yang pertama adalah membuat cetak biru atau blueprint dari produk yang akan dibuat. Blueprint ini contohnya adalah seperti ini ya, seperti ini. Jadi digambar secara cukup detail produk yang akan dibuat nantinya. Nah, ini salah satu contohnya untuk kebutuhan paten ya. Jadi kamu mungkin memiliki ide untuk membuat, ini adalah joystick kebetulan, membuat sebuah alat untuk memudahkan gamer
memainkan permainan ya, maka dibuatlah sebuah alat seperti ini yang sudah kita kenal sebagai joystick. Anggaplah ini masih baru, maka dibuatlah, digambar dengan rinci bagaimana desainnya, kemudian komponen-komponen apa saja yang membangun produk tersebut, kemudian fungsi-fungsinya dan lain sebagainya. Nah, ini adalah contoh blueprint, cetak biru, gambaran desain produknya. Kemudian yang kedua adalah membuat prototipe perantara. Nah, prototipe perantara ini biasanya adalah seperti yang ada di bawah ini. Ini adalah salah satu produk yang menggunakan microcontroller Arduino Uno ya. Arduino Uno ini biasa digunakan untuk membuat perangkat otomasi ya, seperti bel otomatis, kemudian smart lamp dan lain sebagainya. Nah, microcontroller Arduino Uno ini bisa dijadikan alternatif pembuatan produk elektronika ya. Nah, prototipe perantara itu biasanya wujudnya seperti ini. Jadi sambungan ya, rangkaian elektronika dari produk yang akan kamu buat, yang akan dibuat oleh seorang pengusaha, tapi masih sangat kasar. Biasanya hanya bisa melakukan fungsi dasar dari produk tersebut. Misalnya membuat smart lamp atau lampu otomatis yang bisa dikendalikan menggunakan WiFi ya, via jaringan. Maka bisa digunakan Arduino Uno seperti ini rangkaiannya ya. Kemudian kabel-kabelnya ya masih terbuka seperti ini, menggunakan breadboard ini ya. Rangkaiannya ya sederhana, hanya asal nyambung saja. Kemudian ketika dicoba, lampunya bisa di remote menggunakan jaringan WiFi. Ya sudah, seperti itu fungsi dasarnya saja, bahkan tidak menunjukkan wujud nanti barangnya seperti apa. Itu adalah prototipe perantara. Kemudian membuat gambaran PCB atau printed circuit board. Nah, ini ketika sudah membuat PCB seperti ini ya, ketika sudah mendesain PCB-nya bagaimana, maka prototipe ini sudah hampir komplit ya. Jadi kalau sudah dirangkai benar-benar menggunakan PCB, yang mana PCB itu paten ya, tidak bisa diubah-ubah, biasanya sudah disolder dan lain sebagainya. Lintasannya juga sudah dibuat permanen, tidak seperti breadboard seperti ini ya. Jadi sudah diletakkan di PCB, maka prototipe ini sudah hampir jadi. Kemudian yang terakhir adalah membangun prototipe itu sendiri. Kalau sudah PCB sudah jadi, rangkaiannya sudah tahu bagaimana ya, maka ya tinggal dirakit saja, dirakit komponen elektronikanya, kemudian dilengkapi dengan casing atau wadah yang sesuai dengan perangkat yang akan kita buat itu tadi. Nah, selanjutnya setelah berhasil membuat prototipe perangkat keras, maka sangat penting juga adalah membuat desain kemasan dari perangkat keras tersebut. Karena apabila kita memasarkan sebuah produk, yang akan terlihat lebih dulu adalah kemasannya atau packagingnya atau bungkusnya. Nah, packaging ini juga sangat penting dalam usaha perangkat keras. Nah,
Kemasan adalah desain kreatif yang mengaitkan bentuk, struktur, material, warna, citra, tipografi, dan elemen-elemen desain dengan informasi produk agar produk dapat dipasarkan. Kemasan digunakan untuk membungkus, melindungi, mengirim, mengeluarkan, menyimpan, mengidentifikasi, dan membedakan sebuah produk di pasaran. Nah, kemasan yang dirancang dengan baik dapat membangun ekuitas merek dan mendorong penjualan. Kemasan adalah bagian pertama produk yang dihadapi pembeli dan mampu menarik atau menyingkirkan pembeli. Nah, sebenarnya kemasan ini harus bisa dirancang dengan sebaik mungkin agar bisa mewakili kualitas dari produk yang ada di dalam kemasan tersebut. Karena sekali lagi kemasan ini adalah bagian pertama yang dilihat oleh pembeli. Tapi tetap saja kualitas nomor satu ya. Tapi kan terkadang pembeli itu tertarik dulu terhadap kemasannya. Nah, begitu juga sebenarnya dengan perangkat keras ya. Walaupun sebenarnya desain kemasan pada perangkat keras ini terkadang tidak terlalu diperhatikan, tapi tetap perusahaan-perusahaan yang besar, perusahaan-perusahaan yang sudah terkenal sebagai produsen perangkat keras ini tidak menganggap remeh desain kemasan ya. Kemasan ini juga sebenarnya selain dari untuk menarik minat pembeli atau konsumen, juga sebagai perwakilan atau representasi dari perusahaan atau pabrik yang membuat produk yang ada di dalam kemasan itu. Kalau kemasan sebuah produk itu jelek, maka bisa jadi pabrik atau perusahaan produsen dari produk tersebut akan dianggap remeh, walaupun mungkin kualitas produk yang dihasilkan sebenarnya bagus. Tapi kembali lagi, yang pertama kali dilihat konsumen itu adalah kemasan dari perangkat keras tersebut. Nah, fungsi kemasan sendiri ada dua, yaitu fungsi protektif ya. Protektif artinya proteksi atau perlindungan dari produk ya. Jadi kalau produk itu tidak diberi kemasan yang baik, bisa jadi produknya akan rusak bahkan sebelum dibeli oleh konsumen ya. Bayangkan perangkat keras seperti prosesor, RAM, kemudian graphic card, apabila dijual tetapi tidak diberi kemasan yang baik dan aman yang sesuai dengan produk tersebut, maka komponen-komponen pembentuk dari perangkat keras tersebut akan rentan rusak. Kenapa? Misalnya terkena debu atau terkena suhu yang terlalu panas atau terlalu dingin, kemudian terkena kelembapan udara, kemudian terjadi benturan ketika distribusi produk tersebut, sehingga produk ini sudah rusak atau cacat ketika produknya sampai di toko, atau ketika konsumen sudah membeli kemudian dibuka ternyata dalamnya sudah rusak karena tidak diberi kemasan yang baik. Kemudian yang kedua, fungsi kemasan adalah fungsi promosional atau fungsi promosi ya. Peran kemasan pada umumnya dibatasi pada perlindungan produk, tapi kemasan juga digunakan sebagai sarana promosional, menyangkut promosi perusahaan, mempertimbangkan preferensi konsumen menyangkut warna, ukuran, dan penampilan. Kemasan yang didesain dengan sedemikian rupa menarik, kemudian sesuai dengan harga produk yang
dipasarkan itu akan memberikan efek promosi yang cukup besar. Nah, biasanya untuk perangkat keras atau produk-produk yang dipasarkan secara bersamaan dengan produk kompetitor, produk pesaing, biasanya kemasan ini menjadi penting. Misalnya kartu SIM card itu ya, ketika di counter HP ada berbagai macam SIM card dari berbagai macam provider telekomunikasi. Nah, provider-provider ini berlomba-lomba untuk mendesain kemasan SIM card tersebut sedemikian rupa ya, dengan berbagai desain huruf yang berbeda, foto, gambar yang berbeda, bintang iklan, warna, dan lain sebagainya, dengan kata-kata yang menarik minat pembeli ya. Karena memang SIM card ini digelar dalam sebuah etalase, dan di dalam etalase itu ada berbagai macam provider yang sama-sama menjual produk yang serupa ya, sehingga provider ini berlomba-lomba untuk menarik minat pembeli, tidak hanya melalui promosi konten dari SIM cardnya, tapi juga dari kemasan SIM card tersebut. Nah, konsumen pasti akan melihat itu ya, akan melihat mana kemasan yang menarik ya. Kemasan yang menarik yang mana, kemasannya yang bagus yang mana ya. Kurang lebih hal itu pasti dilihat. Nah, itu adalah fungsi promosional. Selanjutnya lebih detail pada tujuan kemasan. Yang pertama adalah physical protection atau perlindungan secara fisik, melindungi produk dari suhu, getaran, guncangan, dan tekanan. Kemudian ada barrier protection, ini melindungi dari udara, uap air, debu, dan lain sebagainya. Kemudian ada containment or agglomeration, ini adalah kemasan yang jadi satu ya. Biasanya ada beberapa perangkat, beberapa benda dalam satu paket yang sama. Misalnya membeli satu set obeng ya, dengan berbagai mata obeng. Nah, ini biasanya belinya tidak satu-satu, tapi sudah satu set. Nah, dalam satu set itu dikemas dalam satu kemasan yang sama. Atau biasanya kalau membeli prosesor, nah biasanya sudah termasuk juga dengan heatsink ya. Maka kemudian ada pastanya juga sekalian. Nah, ini dikemas dalam satu kemasan yang sama. Nah, kemasan ini biasanya juga digunakan untuk memberikan informasi tambahan terkait dengan produknya. Misalnya cara transportasi produk atau distribusi produk. Produk itu tidak boleh misalnya ditumpuk lebih dari 6 tumpukan kardus ya. Karena kalau lebih dari itu bisa tertekan atau sebagainya. Kemudian bagaimana produknya bisa didaur ulang, atau bagaimana membuang produk tersebut dengan aman. Nah, ini biasanya dituliskan juga di kemasan. Kemudian ada reducing theft ya. Nah, ini reducing theft atau dalam artian sederhana adalah mengurangi pencurian ya. Nah, kemasan itu biasanya didesain apabila sudah terbuka tidak bisa ditutup kembali ya. Nah, produk atau desain seperti itu sebenarnya adalah untuk menanggulangi atau menghindarkan dari pencurian ya. Karena kalau ada produk yang sudah pernah dibuka
kemudian produknya dimanipulasi, kemudian kemasannya bisa ditutup kembali dengan sempurna, maka resiko produk tersebut dicuri atau diubah-ubah itu sangat besar. Nah, biasanya untuk produk perangkat keras sendiri biasanya dilengkapi dengan label yang berhologram ya. Jadi di bukaan kardusnya biasanya ditempeli stiker yang berhologram. Jadi stiker itu ketika sudah sekali dibuka, sudah sekali dilepas, maka hologramnya akan rusak ya, tidak bisa dimanipulasi sehingga hologram itu tetap sempurna, tidak bisa ya. Nah, itu adalah salah satu pencegahan tindak pidana pencurian misalnya. Kemudian selanjutnya adalah tujuan kemasan untuk menambah kenyamanan dalam distribusi, misalnya diberi kait untuk agar mudah dijinjing dan lain sebagainya. Kemudian menambah penampilan ya, biar lebih enak dipandang. Kemudian kemasan dan label dapat digunakan oleh pemasar untuk mendorong calon pembeli untuk membeli produknya, sekali lagi untuk fungsi promosional tadi. Nah, simpulan dari materi yang sudah kita bahas hari ini adalah prototipe itu adalah model sederhana tahap awal dari sebuah desain produk. Manfaat prototipe adalah sebagai alat uji, alat bantu deskripsi, wujud nyata, dan sarana penyempurnaan produk. Kemudian ada tahapan prototipe adalah yang pertama membuat blueprint, kemudian membuat prototipe perantara, kemudian menggambar PCB, dan yang terakhir adalah membangun prototipe. Kemudian kita tadi juga sudah belajar tentang kemasan, apa itu kemasan, kemudian manfaat kemasan, dan juga tujuan dari kemasan. Nah, selanjutnya saya sudah memiliki tugas yang nanti akan saya jelaskan secara detail di Google Classroom terkait dengan prototipe menggunakan perangkat keras mini PC ataupun microcontroller Arduino Uno yang sangat cocok digunakan untuk project kalian untuk jurusan teknik komputer dan jaringan. Nanti akan saya jelaskan lebih lanjut lagi tugasnya pada Google Classroom. Akhir kata, terima kasih sudah mengikuti video kali ini dengan lengkap. Semoga dapat dipahami materi tentang desain prototipe produk dan kemasan produk. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.